Sebagai tim anti gendut, saya minta kalian untuk bikin anak saya Karbol jadi kurus lagi. Tapi Bu, ini semua tentang hati. Kalau dia nggak mau, kita bisa apa ya kan? Betul tuh. Mau dibayar nggak? Kalau mau, ikutin mau saya. Customer adalah raja. Bang, lapar aku bang. Nggak ada. Hei, lari kamu. Siap. Bangun Karbol. Aku nggak kuat bang. Pat, Tolong aku mau dihapa bang. jangan fitnah kamu. Kalau nggak disuruh mami, kami juga nggak mau ya. Stop, jangan pakai kekerasan. Aku ada cara lain. Jalan. Semangat Karbol. Om, aku juga mau makan. Cok, diet kamu. Tapi Karbol, daripada mami kamu nggak bayar kita, lebih baik kita paksa kamu. ya udah, aku beli di luar aja. Alamak. Karbol, nggak boleh. Mei, kejar dia. Nanti tambah gendut dia tuh. Om, minggir lah. Aku udah pusing nih belum makan. Mana habis lari lagi. Gak. No. Gawat. Bisa meninggal kelaparan Karbol. Aduh, mampus kita. Ayo kita bawa aja dia ke kafe daripada meninggal, bisa berabe ini urusannya. Berat banget, Cok. Siapa suruh larang-larang awak makan? Mei, lagi Mei. Mei kerjasama dengan Mami buat cari tahu password HP Papi. Karena tingkah Papi aneh akhir-akhir ini. Dan kami curiga kalau Papi selingkuh. Mas, mau dimasakin apa nih? Aku nggak lapar. Kalau kamu mau makan, masak aja ya. Kita lagi hemat. Hemat atau mau nyenengin cewek lain tuh? Semoga berhasil rencana Mei sama Mami. Suara apa itu? Cek dulu, Pi. Mana tahu ada maling. Gini, dan kita lihat kira-kira apa yang kamu sembunyiin, Mas. Gak ada apa-apa perasaan. Kok suaranya kuat banget? Kita bikin Papi makin bingung. Astaga, suara apa itu? Saatnya kabur. Mami kok nangis? Papi beneran selingkuh ya? Nah, maafin Mami ya, karena Mami udah jadi Mami yang gagal. Berarti benar, Papi Mi selingkuh. Kenapa Mi? Apa yang udah ada di HP Papi? Mami udah salah nilai Papi. Benar kan? Papi pasti selingkuh. Siapa yang kalian bilang selingkuh? Papi yang udah selingkuh. Mei sama Mami udah cek HP Papi. Dan itu terbukti karena Mami nangis. Tapi, Mei. Udah Mi, kalau Mami nggak mau sama Papi, Mami cerain aja Papi. Tapi Mei, Papi nggak selingkuh. Iya, nak. Papi nggak selingkuh. Cukup nih, Mei udah nggak percaya lagi. Jadi Mi, Papi nggak selingkuh. Mami nangis karena terharu soalnya Papi nggak mau beli rumah mewah. Kita bakalan pindah. Rumah mewah, asik. Mei sayang sama Papi. Mei, makanya jadi orang jangan suka nuduh. Kamu juga, tinggal nanya kan bisa. Inilah alasan kenapa selama ini kita berhemat. Makanya guys, jangan sering-sering nuduh orang selingkuh. Tunggu aja di sini. Bentar lagi polisi datang buat nyeret kau. Ih, kok jahat kali kakak ini, kok kayak gasper sama bapak ini. Bocil nggak usah ikut campur. Dia ini tuh kan sapu di perusahaan saya, tapi dia berani nyuri dompet bosnya sendiri. Pak, bapak maling ya? Tapi maca Cik, kok Mi nggak percaya ya? Dasar pencuri. Balikin dompet saya. Pencuri? Maksudnya apa ya, Bu? Nggak usah pura-pura bodoh. Dompet aku ada di kocek kamu kan? Cepat balikin, cepat. Tapi saya beneran nggak nyuri, Bu. Saya nggak tahu kenapa dompet itu ada di saya.
Alah, mana ada maling mau ngaku. Udah Bu, laporin aja dia ke polisi. Orang kayak gini pantas untuk dipenjarakan. Wait, kok bapaknya kayak nggak tahu apa-apa ya? Heh, kakak-kakak ini tukang fitnah ya. Dari Indra ke 100 Mei, bapak ini nggak salah tahu. Ini bocil tahu apa sih? Mei ini emang bocil, tapi bukan sembarang bocil. Tangan Mei ini bisa dipakai untuk nerawang masa lalu. Bocil pergi nggak? Ini loh udah jelas-jelas ada bukti. Mending kamu pergi sama anak-anak lain sana. Shields, konyol banget sih. Jangan-jangan kamu lagi pelakunya. Saya ke toilet dulu ya, tolong jagain. Aman Bu. Ternyata asisten kakak ini yang udah nyuri ATM dan uang kakak. Terus dia sengaja naruh dompet kakak ke bapak ini. Laknat. Mana mungkin saya berani ngambil uang atasan saya sendiri? Yakin? Kalau gitu, ini apa? Itu kan uangku. Sialan, minta kamu pelakunya. Mulai sekarang kamu saya pecat. Dan bukan cuma itu, Mei udah panggil polisi buat nangkap kamu. Makasih ya dek, karena adek saya jadi tahu pelaku yang sebenarnya. Dan bapak, maaf ya pak, kan sudah ibu bapak. Wajahan aku ditusuk sama mantan suamiku, Mei. Wah, sakit pak, ampun. Aku bakal berhenti kalau kamu mau rujuk. Mas, cukup mas. Mei itu anak kita. Makanya, kalau gue bilang datang ya datang. Mau nggak Mimi selamat? Ada apa kak? Kakak dihancam buat rujuk. Kalau enggak, Mimi disiksa terus sama papanya. Apa? Kurang ajar. Akhirnya datang juga istri. Ayo masuk. Tanda tangan. Apa ini? Perjanjian hak asuh dan pengakuan kamu tidak akan melakukan kekerasan lagi. Itu doang. Easy. Termasuk pengakuanmu barusan yang terekam jelas. Apa-apaan ini? Kenapa ada polisi? Karena adikku pengacara, kami pun menyusun rencana buat jebak dia. Oke, aku bakal telepon polisi sekarang. Halo kantor polisi? Semua ancamanmu terekam jelas dari tadi. Bawa dia ke penjara, Pak. Awas kamu ya. Anakku. Bu, ini kardusnya buat ibu ya. Kamu bisa lihat saya. Maaf ganggu. Dek, tunggu. Dek. Ibu ngikutin saya terus kenapa sih? Ibu mau apa? Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa begini. Tadi pagi pas saya lagi nyapu, dada saya tiba-tiba sesak, terus saya pingsan. Pas sadar, semua orang nggak bisa lihat saya. Cuma kamu yang bisa, Dek. Lah, bukannya itu berarti udah meninggal? Masa sih? Saya udah meninggal. Ya udah, karena udah terjadi, ibu pergi reinkarnasi aja. Dek, tolongin saya dong. Anak saya lagi nungguin saya kirim uang bulanan. Jangan bilang ibu nyuruh saya buat biayain anak ibu. Enggak. Uang saya ada di asrama, di dalam saku baju. Tolong ambilin dan kasih ke anak saya. Boleh kan? Ya udahlah. Tenang aja, malam ini aku yang traktir. Kamu ya namanya Noel. Iya, kamu siapa? Ibu kamu nunggu di gerbang kampus. Dia mau ketemu sama kamu. Kamu salah orang kali. Ngapain ibuku ke kampus? Ibumu bukannya petugas kebersihan di Jalan Malioboro ya? Kamu ngomong apa sih? Ibuku itu bos perusahaan. Ini uang dari tabungan ibumu. Kalau kamu mau, temui aku di gerbang kampus. Kalau kamu nggak mau, anggap aja aku nggak pernah ngomong. Apa saya bikin anak saya malu ya? Cari uang pakai keringat sendiri, apa yang bikin malu? Mana uangnya? Kamu nggak mau ketemu ibumu dulu? Aku kan udah pernah bilang ke dia, ada urusan atau enggak, nggak usah nyamperin aku ke kampus. Transfer aja kan bisa. Bikin malu dilihat teman-temanku. Emangnya kenapa kalau misalnya dilihat teman sendiri? Itu ibu kamu. Ibu yang udah ngelahirin kamu dan memberikan kebahagiaan buat kamu. Ini udah lo nggak bersyukur malah jijik sama ibu sendiri. Gila ya kamu? Kok siapa berani nyuruh-nyuruh aku? Oh, aku tahu. Pasti dia kan yang nyuruh kamu. Mana orangnya? Hah? Mana? Bu! Ibumu udah meninggal. Tadi pagi pas lagi nyapu jalanan, tiba-tiba dia kena serangan jantung. Sampai detik-detik akhirnya, dia masih sempat mikirin gimana caranya ngasih uang ke kamu untuk biaya kuliah kamu. Selama ini, dia selalu mikirin masa depan kamu, supaya masa depan kamu cerah. Tapi, lihat kamu,
Kalau kamu malu sama latar belakang keluarga kamu, kamu bisa ubah nasib pakai tanganmu sendiri, bukan melamar seorang tuamu. Maafin aku. Ibu. Nah, ibu cuma bisa bantu kamu sampai di sini. Jalan ke depannya, kamu harus bisa mandiri ya. Dek, saya pamit ya. Makasih banyak. Kasih sayang keluarga itu seperti penghitungan mundur. Kita nggak bisa memutar balik waktu. Hal yang bisa kita lakukan hanyalah menghargai setiap waktu saat bisa bersama keluarga.